Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadnahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah kami, jamaah setia yang kami cintai dan kami hormati, hadir di sini Ketua DKM kita Bapak Didi Soekardi, sesepuh kita Bapak Haji Nalih, Bapak Haji Castup, jemaah kita Bapak Hendra, Bapak Ardi Tanjung, juga ibu-ibu yang hadir di sini, ada Ibu Fakhrun Nisa, ada Ibu Noval, dan ibu-ibu yang lain, serta para jamaah dimanapun Anda dapat menjangkau dan mendengar suara kami semua mendoakan semoga selalu istiqamah dalam iman dan Islam, diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, serta rezeki yang banyak berlimpah penuh berkah untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kondisinya? Baik semuanya? Alhamdulillah. Kita bersyukur pagi ini dalam suasana penuh damai, sejuk, nyaman, aman seperti ini. Ini merupakan karunia yang wajib kita syukuri, yang Allah terus berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat ini dapat kita gunakan dan kita manfaatkan hanya satu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini tematik Al-Quran yang akan kita bahas adalah sifat Allah yang ke-94, yaitu Al-Hadi. Apa jemaah? Al-Hadi. Insyaallah kita akan menuntaskan 5 lagi ya. 5 lagi akan selesai Asmaul Husna dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun ya. Lama sekali itu baru bisa selesai. Semoga kita dapat menuntaskan sampai 99 Asmaul Husna. Allah memberikan kita semangat, Allah memberikan kita energi, Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah, sehingga kita terus istiqomah datang ke masjid ini untuk menambah ilmu kita terkait dengan ilmu al-aqidah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata al-hadi dapat kita jumpai dalam Al-Quran. Bisa bentuknya hadi, atau bisa bentuknya al-hadi. Kata-kata had tanpa alif lam kita jumpai dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Sedangkan kata al-hadi menggunakan kata alif lam kita jumpai dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Artinya adalah petunjuk. Al-hadi berarti Allah yang maha memberi petunjuk. Salah satu dapat kita jumpai dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Jumlah ayatnya 78. Posisinya berada pada juz ke-17.
Ya. Termasuk surat Madaniyah karena turun di kota Madinah. Kita melihat di sini surat Al-Hajj ayat 54 menyatakan bahwa Allah itu bersifat hadi, al-hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dan Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Semoga kita bersabar ya menghadapi keadaan-keadaan apapun di dunia ini. Masalah-masalah apapun di dunia ini kita bersabar. Karena kita punya hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Ketika kita bersabar, maka hidayah petunjuk itu akan turun kepada kita. Termasuk kita bersabar mendengarkan taklim tematik Al-Quran, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kita saat ini. Oleh karena itu kita bersabar melawan rasa ngantuk mungkin, lelah mungkin, capek mungkin, itu bagian-bagian dari tantangan kehidupan untuk meraih hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliya'lama, dan supaya mengetahui, alladzina, orang-orang yang utu, mereka diberi al-ilma, ilmu pengetahuan, annahu, bahwasanya ia al-haqqu, benar, min, dari rabbik, Tuhanmu, fayu'minu, lalu mereka beriman, bihi, kepadanya, fatukhbita, maka tunduk, lahu, padanya, qulubuhum, hati mereka, wa inna, dan sesungguhnya Allah lahadi, sungguh memberi petunjuk, alladzina, kepada orang-orang yang amanu, beriman, ila, kepada siratin, jalan mustaqim, yang lurus. Dari ayat ini kita dapat tambahan ilmu bahwa dengan ilmu yang kita pelajari itu memahami, mengetahui bahwa Al-Quran itulah yang benar dari Allah. Ternyata ilmu-ilmu yang kita pelajari ini mengantarkan bahwa Quran itulah yang benar. Sumber-sumber ilmu apapun itu datang dari Al-Quran, firman Allah yang hak. Tujuan pokoknya apa? Memberikan petunjuk. Jadi Quran adalah petunjuk yang sebenarnya. Ya, tidak diragukan lagi itu petunjuk Allah, hidayah. Ditunjukkan kepada apa? Jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu satu, Al-Quranul Karim. Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Mari kita kaji, mari kita memahami dan mempelajari. Tidak ada cara lain untuk dapat menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang hak,
adalah melalui petunjuk Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu para jamaah kami memotivasi, mari kita akrabkan diri dengan Al-Quran. Kita baca dengan sebaik-baik bacaan. Kita nikmati bacaan-bacaan tersebut. Lalu kita pahami sedikit demi sedikit. Agar kita betul-betul paham, mengerti apa maunya Al-Quran. Maunya Al-Quran apa? Satu, menunjukkan jalan yang lurus. Ya, jalan kan ada dua, ada jalan lurus yang disebut dengan siratal mustaqim. Ada jalan yang bengkok yang disebut dengan ad-dallin. Ya, jalan orang-orang yang sesat. Pilihan ada dua di depan kita. Jalan lurus, jalan Al-Qur'an, atau jalan sesat. Ya, jalan orang-orang yang menyimpang. Nah, tidak mungkin kita akan mendapatkan pengetahuan tentang jalan yang lurus kalau tidak mengkaji, memahami Al-Quran. Karena sebenar-benarnya ilmu adalah Al-Quran. Sebenar-benarnya pengetahuan adalah Al-Quran. Sehebat-hebatnya ilmu adalah Al-Quran. Petunjuk hidup yang paling lurus dan paling benar adalah Al-Quran. Dan ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Jangan sampai umat Islam ini paham Al-Quran. Jangan sampai anak-anak mudanya, anak-anak remajanya paham Al-Quran. Bahaya. Kalau umat Islam ini paham Al-Quran, itu adalah kebangkitan total seluruh dunia. Makanya dihalang-halangi nih. Jangan sampai umat Islam hobi memahami, membaca Al-Quran. Jangan sampai anak mudanya, remaja-remajinya hobi, suka membaca, memahami Al-Quran. Maka dibuatlah segala macam cara untuk menghalang-halanginya. Dibuatlah program-program yang melalaikan dari Al-Quran. Ada game-game online, termasuk Mobile Legend, tontonan-tontonan, video-video porno dan lain sebagainya. Itu semua cara-cara musuh Islam untuk menghalangi orang Islam, terutama orang muda, kaula muda, untuk tidak sampai tertarik hatinya dengan Al-Quran. Orang kalau udah masuk mabuk dengan game, itu udah gak ingat apa-apa. Rusak gitu. Cara pandangnya tentang kehidupan ini yang benar bagaimana, adab-adab yang benar bagaimana. Orang kalau mabuk game, mabuk permainan, lupa. Buru-buru ingat ngaji. Kadang ingat dirinya saja nggak bisa. Jangankan mengingat orang lain, mengingat dirinya saja tidak bisa. Siapa dirinya tidak bisa. Terlena dengan game. Game itu kan bagian dari dunia maya yang nggak jelas, di alam khayalan. Makanya kita pantau anak-anak kita ini, jangan sampai kecanduan bermain game. Kalau orang udah kecanduan bermain game, nggak mungkin hatinya tertarik membaca Quran, nggak mungkin hatinya tertarik ke masjid, nggak mungkin hatinya tertarik belajar agama. Sudah menikmati game itu seperti surga. Oleh karena para jamaah jangan dianggap ini hal yang sederhana. Karena banyak fakta-fakta korban-korban akibat game online ini, ya, rusak jiwanya, mentalnya, akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ya, ditangani oleh ahli psikolog untuk mengembalikan, ya, supaya hidupnya normal, pikirannya normal. Kalau saraf-saraf otak sudah rusak, susah ngembaliin lagi, lama tuh prosesnya. Kalau mentalnya sudah rusak, susah untuk kembali lagi, lama prosesnya, biayanya besar. Oleh karena itu para jamaah, kita sebagai orang tua jangan membiarkan anak-anak kita larut terlena dalam permainan-permainan yang melalaikan.
Kita ingatkan terus, ayo nak ngaji, ayo nak sholat, ayo nak berbuat baik. Sampai dia menemukan indahnya beragama, indahnya sholat, indahnya membaca Al-Quran. Semoga itu yang kita lakukan dengan penuh kesabaran, sehingga kita memiliki generasi Qurani yang Islami. Mereka akan menjadi pelanjut kita untuk meneruskan perjuangan menegakkan kebenaran, menegakkan keimanan, menegakkan amal soleh di muka bumi ini, sehingga kita meninggalnya nanti tenang, karena anak-anak kita merekanya semuanya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-hadi maha memberi petunjuk setiap hari, agar hidup menjadi berarti selama hidup di dunia ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak lalai memberikan petunjuk hidayah. Setiap hari, setiap saat, setiap detik Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada semua umat manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk lainnya. Semuanya mendapatkan petunjuk, semuanya mendapatkan hidayah. Agar apa tujuan pokoknya? Agar hidupnya berarti, ada gunanya hidup, ada artinya hidup. Jangan sampai hidup kita ini tidak karu-karuan. Jangan sampai hidup kita ini tidak punya arti dan manfaat. Hidup kita ini terlalu singkat. Kalau kita sia-siakan, tidak sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala, maka kita gagal hidup di dunia ini. Walaupun umur kita 100 tahun, 90 tahun, bahkan 1000 tahun kalau bisa. Kalau kita tidak hidup dengan petunjuk Allah, maka kita gagal dalam hidup ini. Walaupun umur kita mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kalau kita selalu berada pada hidayah petunjuk Allah, maka kita termasuk orang-orang yang sukses, mulia dan dimuliakan. Oleh karena itu semua kita ingin selalu mendapatkan petunjuk. Saking pentingnya namanya petunjuk ini, sampai kita disuruh berdoa setiap hari dalam 5 waktu sholat kita, 17 kali minimal kita mohon agar diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk ke jalan yang lurus. Karena kita makhluk yang sangat lemah, tidak mengerti, tidak paham bagaimana hidup yang lurus, bagaimana hidup yang benar. Kita sangat membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin berbicara berdasarkan petunjuk Allah, sehingga berbicaranya kita lurus. Kita ingin berpikir berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berpikir kita maju, memajukan diri kita dan memajukan orang lain. Kita ingin dalam menata lingkungan kita, menata rumah tangga kita, mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga lingkungan kita aman, lingkungan kita berkah, rumah tangga kita bahagia, rumah tangga kita dalam sakinah mawaddah warahmah. Kita dapatkan karena mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidup di alam dunia.
Kalau kita semuanya mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, semuanya ringan, semuanya enteng, gak ada beban. Ke masjid enteng ringan karena mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah, gak ada keluhan. Walaupun sakit, walaupun hujan, walaupun petir, tidak menghalangi kita untuk beribadah. Enteng kita beribadah, nikmat rasanya. Tengah malam disuruh tahajud, bangun. Walaupun ngantuk, tapi kita berhasil melewati ngantuk itu, lelah capek itu, karena kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Walaupun keadaannya susah, walaupun cacat sekalipun, kalau orang mendapatkan hidayah dari Allah, tidak menghalangi dirinya untuk menggapai tujuan-tujuan yang mulia. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah, walaupun badannya sehat, walaupun badannya kuat, walaupun tinggalnya dekat masjid, walaupun dengar azan 5 kali sehari semalam dengar azan, pakai speaker yang sangat keras suaranya, kalau nggak ada hidayah, tertutup pintu hatinya, akalnya macet, tidak nyampe itu akal. Sulit dan berat rasanya datang ke masjid. Kaki rasanya bertonton gak mampu datang ke masjid. Itu karena tidak mendapatkan hidayah, terlalu sombong. Disuruh sholat ke masjid gak mau, disuruh ibadah gak mau, disuruh ngaji gak mau, terlalu sombong. Akhirnya apa? Tertutup hatinya, gak dapat hidayah. Ngeri itu. Kalau mata hati tertutup gak dapat hidayah, bagaimana kita bisa menolong diri kita? Bagaimana kita bisa nikmat dalam ibadah? Bagaimana kita tertarik membaca Quran? Bagaimana kita menikmati indahnya sholat jamaah di masjid kalau hatinya tertutup? Ngeri jamaah sekalian. Tidak ada yang bisa membuka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu mengikuti petunjuk-petunjuknya. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah, apa maunya Allah, maka Allah akan membuka hati kita. Tapi kalau kita melawan, menolak, membantah, maka selamanya hatinya akan tertutup, tidak akan tertarik untuk berbuat hal-hal yang diperintahkan kepada kita. Walaupun masjidnya dekat, jauh rasanya. Walaupun kakinya sehat, berat rasanya. Karena hatinya tidak mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hidayah ini mahal. Sulit, tidak semua orang mendapatkan. Dan kita alhamdulillah yang mendapatkan hidayah ini bersyukur, dijaga baik-baik. Jangan disia-siakan hidayah ini. Mumpung hati kita terbuka terus itu. Terima hidayah itu. Disuruh sholat, sholat. Disuruh ngaji, ngaji. Disuruh beramal, beramal. Jangan ditunda-tunda, nanti hidayahnya hilang. Cepat kita menjemput hidayah. Kita memiliki naluri, itu adalah petunjuk ilahi. Dengan naluri ingin sekali segala kebutuhan terpenuhi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidayah petunjuk Allah itu bertingkat-tingkat. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah hidayah naluri, insting. Memang sudah Allah berikan dari lahir itu. Umpama bayi, ya, bayi belum bisa melihat, ya, kalau mau minum susu nangis, ya, oh, itu instingnya, berarti ingin minum susu. Atau mungkin bayinya terganggu dengan hal-hal yang tidak kita ketahui, ya, nangis dia, oh, itu berarti dia butuh sesuatu.
butuh perlindungan, butuh kasih sayang. Memang sudah ada tuh keinginan-keinginan yang sudah ada dari kecil, dari bayi sampai tua, sampai meninggal, insting itu ada dalam diri kita. Kita ingin itu, kita ingin ini naluri. Perempuan inginnya cantik, ya, tampil menarik, itu naluri. Pengen punya emas, ya, pengen tampil cantik, itu naluri. Bapak-bapak nih pengen tampil ganteng, ya, bajunya rapi, bagus, naluri. Pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, naluri. Pengen punya duit banyak, naluri. Naluri ini nggak ada batasnya, apa aja dipengenin. Kadang nggak peduli nggak ada duitnya, cukup apa tidak, yang penting pengen. Segala cara ditempuh, itu namanya naluri. Keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Memang dari kecil begitu. Lihat tuh anak-anak kita waktu kecil, apa aja dipengenin. Pengen ini, pengen itu, nggak ada puasnya, nggak ada habisnya. Teman sebelah punya ini, pengen. Teman sebelah punya itu, pengen. Ya. Dulu anak saya, ya waktu kecil, si Akram itu sampai punya mainan berapa karung itu? 2 karung, ya, lebih kali. Jadi setiap hari minta mainan. Itulah insting, ya, itulah insting. Apa aja dipengenin, naluri. Kalau nggak dibatasi bahaya, ya. Bahkan dikatakan oleh Nabi, kalau manusia dikasih 1 ladang emas, itu nalurinya tuh pengen lagi ladang emas kedua. Kalau sudah dapat ladang emas kedua, pengen lagi ladang emas ketiga, nggak ada habisnya. Itu hawa nafsu, naluri, emang begitu. Ya, itu memang namanya hidayah dari sononya, memang begitu, naluri. Dan ini juga kita perlukan. Kalau nggak ada keinginan, repot juga, ya. Tetapi kita jangan hanya hidup dengan naluri. Kita harus cari lagi hidayah berikutnya. Apa hidayah berikutnya? Adalah apa? Indrawi, panca indra. Kita memiliki indrawi, itu adalah petunjuk ilahi. Melihat, mendengar, menciumi, mengucap, meraba setiap hari. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nah, ini sudah mulai meningkat. Kalau tadi naluri itu di hati, pengen ini, pengen itu, maka keinginan-keinginan itu disampaikan dalam panca indera kita. Dari naluri itu ingin melihat dengan mata kita, apa keinginannya dilihat. Dari naluri ingin mendengar, apa yang ingin didengar dalam naluri itu. Dari naluri itu ingin mencium, kita punya hidung, kita ingin mencium, apa keinginan naluri itu. Kita ingin mengucap, mengecap, ya, merasakan apa ini kekurangan garam, apa ini manis, kan dari lidah itu. Mengucapkan huruf-huruf, kata-kata, itu dari hati. Disampaikan dalam bentuk ucapan. Pengen ini, pengen itu, dari ucapan. Meraba dengan tangan, diraba-raba tuh. Oh, ini rasanya anget, ya. Oh, ini rasanya dingin. Diraba nih di kulit tangan kita ada sensor. Bayangkan tuh petunjuk Allah itu luar biasa. Dari kulit yang ada di tangan kita, kita bisa meraba keadaan-keadaan sesuatu. Kita bisa meraba, umpamanya ada orang sakit panas, kita raba keningnya. Oh ya, panas nih, panas tinggi. Ya.
Ada orang jantungan, kita raba jantungnya, oh jantungnya nggak normal. Betul jamaah? Itu petunjuk dari Allah semua itu. Ya, ini sudah lebih bagus daripada naluri tadi. Ya. Alhamdulillah kita memiliki panca indera yang lengkap. Jadi kita bisa menyampaikan apa keinginan naluri itu tanpa ada batas. Merdeka kita menyampaikan apa keinginan naluri itu. Bayangkan kalau kita hanya punya hati, terus nggak punya mulut, gimana menyampaikan isi hati? Ya. Atau kita nggak punya telinga, bagaimana kita bisa menyampaikan apa naluri dari hati itu? Jadi adanya panca indera ini adalah untuk menyampaikan keinginan-keinginan yang bersumber dari naluri hati manusia. Apakah dengan naluri ini cukup? Ya, dikatakan sempurna menjalani hidup? Tidak. Kalau dibiarkan tangan ini apa aja diraba, ya. Atau kalau dibiarkan mulut ini ngomong apa aja diomongin. Orang mau sakit hati apa tidak, masa bodoh. Kalau dibiarin telinganya mendengar apa aja didengerin. Gosip-gosip didengerin, hal-hal yang buruk dengerin, nggak ada batas. Kalau dibiarkan hidung mencium apa aja dicium. Ya. Kotoran dicium, naudzubillah, ya. Istri orang dicium, naudzubillah. Ya. Jadi nggak cukup kita bermodalkan hidayah panca indera. Kita tingkatkan lagi hidayah berikutnya. Apa itu? Akal budi, akal pikiran. Kita memiliki akal budi, itu adalah petunjuk ilahi untuk berpikir dan merenungi, memiliki peradaban tinggi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Orang kalau sudah mencapai hidayah akal budi sudah hebat, sudah. Akalnya sudah bisa digunakan untuk berpikir bagaimana hidup ini berkarya. Berpikir itu, bikin ini, bikin itu. Ya, orang berpikir tentang mobil, akhirnya bisa buat mobil. Berusaha keras itu. Ya, digambar tuh, dipikirkan, direnungkan. Orang berpikir tentang bangunan, akhirnya jadilah masjid ini. Ini dari akal budi ini. Bahkan orang bisa membuat pesawat terbang. Coba, itu kekuatan akal budi itu. Besi yang tadinya besi, benda mati nggak bisa apa-apa, bisa terbang. Itu dengan menggunakan akal budi. Ya, puluhan ton, ratusan ton. Ya. Itu pesawat-pesawat Boeing yang besar-besar 2 tingkat itu yang digunakan umrah atau haji, itu 2 tingkat, itu isinya 400 jamaah. Pak Haji Tasduk tahu itu ya, Pak Haji Nali. Coba, itu dari akal budi manusia bisa melahirkan peradaban tinggi, karya-karya hebat. Ya, bahkan bisa membuat kapal laut, kapal induk seperti Amerika tuh. Bisa dijadikan sebagai landasan pesawat tempur. Puluhan ratusan pesawat bisa landing di situ. Ya. Bisa ada di situ. Berapa ratus ribu ton itu kapal. Itu dari akal budi. Makanya akal yang kita miliki ini gunakan untuk berpikir untuk kemajuan kita. Sehingga tercapai apa yang menjadi cita-cita kita. Jangan sampai akal kita ini digunakan untuk pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang salah. Karena itu yang akan terjadi.
Kenapa Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini? Karena menggunakan akal. Berpikir, oh ya saya harus datang nih sholat jamaah. Kemudian habis itu saya ngaji. Tercapai. Ya, tercapai itu. Jadi dengan akal budi ini, subhanallah, ya, orang bisa berpikir tentang apa saja, melahirkan karya-karya apa saja di dunia ini. Tidak terhitung untuk karya-karya manusia itu. Pesawatnya, mobilnya, motornya, HP-nya, setiap hari itu. Gedung-gedung mewah, gedung-gedung tinggi. Ya. Lingkungan-lingkungan yang asri, penataan-penataan lingkungan yang indah, yang bersih, itu adalah dari pikiran-pikiran akal budi yang digunakan oleh manusia yang rajin. Tapi kalau manusia yang malas, nggak menggunakan akalnya, ya bodoh selamanya. Jadi sebenarnya manusia tuh nggak ada yang bodoh. Makanya gunanya di sekolah kan biar pinter, biar kepake itu akal. Ya, kalau kita nggak menggunakan akal kita, apa yang bisa kita perbuat di dunia ini? Apa karya kita nggak ada? Seperti Pak DKM kita, alhamdulillah ini begitu terpilih sebagai ketua DKM, digunakan akal sehatnya, akal budinya, sehingga kita melihat ini kemajuan-kemajuan kita. Ini dari akal yang sehat. Sudah ada AC, alhamdulillah. Benar, ini nyata nih, bukan omong kosong. Kita juga sudah punya plafon yang cakep ini, kayak hotel ini. Saya pertama ngeliat kaget banget ini. Terang, ya bersih, lampunya banyak, benar-benar kayak hotel. Terima kasih nih buat Pak Entit nih dan keluarga. Insya Allah berkah untuknya. Rezekinya berkah, rumah tangganya berkah. Belum lama kita mendapatkan tempat air wudhu, coba. Itu kan di luar dugaan kita. Itu dimulai dari akal budinya Pak DKM. Dan nanti kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban lain. Pokoknya berpikir tentang kemajuan kita di sini. Kita mungkin pengen punya masjid besar, yang megah, yang mewah. Amin ya robbal. Jangan mewahnya mepet sawah. Mewahnya beneran. Iya. Kali kalau masjidnya mewah megah, jamaahnya penuh kali, ya enggak? Mungkin karena sekarang melihat masjidnya sederhana, ya, belum terlalu mewah. Mungkin nanti kalau masjidnya megah mewah, jamaahnya banyak kali. Ya DKM ya, seneng. Masjidnya kayak istana, wah cakep banget tuh masjid. Harganya 5 miliar. Wah keren ya, semoga ya. Kita pikirkan yang baik-baik agar terjadi. Ya, ini merupakan hidayah. Tetapi apakah dengan akal budi ini cukup? Ternyata akal itu bisa konslet juga, akal itu. Ya, bisa berpikir yang positif, bisa berpikir yang negatif. Kan ada orang korupsi sekian miliar, itu kan karena menggunakan akal juga sama. Ada orang berzina, kan dia berpikir pengen berzina, pengen selingkuh, itu akal juga, tapi akal busuk. Ya. Akal jahanam itu akal juga itu. Makanya ternyata tidak cukup hanya menggunakan akal. Sama nih, siksa kubur ada enggak sih? Allah itu ada enggak sih? Surga neraka itu ada enggak sih? Kalau menggunakan akal, enggak sampai itu. Enggak nyampe kita. Jadi tidak semuanya dengan akal. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Maka kita membutuhkan hidayah terakhir. Ini hidayah menyempurnakan hidayah-hidayah sebelumnya. Apa itu? Agama. Apa jamaah? Agama ini hidayah yang paling sempurna. Kita memiliki agama, itu petunjuk yang utama, menuntun hidup ke jalan takwa, dunia akhirat akan bahagia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, agama menyempurnakan hidayah sebelumnya. Kita tidak ingin punya naluri bebas, nggak terkendali. Maka naluri itu supaya tidak bebas dibatasi dengan aturan agama. Kalau keinginannya menyimpang, menyulitkan, membuat hidup kita menjadi sengsara, jangan diikuti itu keinginan. Kemampuannya segini, ternyata nggak sesuai dengan budget yang ada, tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan diikuti. Itu namanya menyulitkan. Hal yang menyulitkan agama melarang. Ya, umpama kita ngotot nih pengen punya mobil, gaji kita nggak mencukupi, jangan dipaksa. Ya, nggak usah punya mobil. Banyak mobil di luar tuh mobil umum, tinggal naikinnya nggak, atau pakai mobil online tinggal panggil. Anggaplah mobil kita. Ketika kita pakai, ya anggaplah itu mobil kita sementara. Nanti ya kita tinggalkan tuh mobil. Pengen lagi kemana? Sewa lagi mobil. Jadi hidup ini jangan mempersulit diri. Ya, ada mobil, alhamdulillah, gunakan itu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Enggak ada mobil, alhamdulillah, masih ada kaki. Betul jamaah? Masih ada motor. Yang penting semangat hidupnya. Kalau kita semangat hidupnya, walaupun hanya punya kaki, nyampe kita ke masjid. Kalau kita nggak semangat, walaupun punya segala-galanya, ya itu nggak nyampe kita. Jadi semangat ini yang bisa mendorong kita. Ya, demikian. Juga dengan agama menuntun bagaimana kita memiliki hidup yang selalu dalam predikat ketakwaan. Ya, kita ingin hidupnya ini standarnya takwa. Takwa itu adalah ukurannya apa? Sami'na wa ata'na, itu udah ukuran takwa tuh. Kami dengar, kami patuhi. Apa petunjuk Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, kami penuhi, kami patuhi. Itulah takwa. Sehingga kalau ada naluri-naluri yang tidak sesuai dengan Quran hadis, jangan diikuti. Kalau ada ucapan-ucapan, pendengaran-pendengaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, jangan diikuti. Kalau ada pikiran-pikiran kotor tidak sesuai dengan agama kita, jangan diikuti. Ya, itulah agama, mensterilkan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Bayangkan jamaah kalau nggak ada agama, wah manusia ini seperti hewan, bahkan lebih buas daripada hewan, bebas dia. Ya, makanya para jamaah kita bersyukur, alhamdulillah kita diberikan agama yang namanya agama Islam ini. Sesuai dengan namanya, Islam artinya selamat, Islam artinya damai, Islam artinya patuh, Islam artinya tunduk, Islam artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa memiliki jalan yang terang, jalan yang lurus, tidak diperbudak oleh keinginan naluri-naluri yang di luar batas tadi, tidak diperbudak oleh pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat. Karena ada sterilnya, yaitu agama, menuntun kita, membimbing kita. Jangan begitu, ini enggak sesuai dengan ajaran agama, nanti kamu masuk neraka umpama ya. Nanti kamu menderita, nanti enggak benar akhirnya. Itu sebabnya kita wajib ngaji kayak gini. Kalau ngaji seumur hidup sampai mati. Kalau kita sekolah ya sesuai waktunya. Kalau udah selesai sekolah, kuliah udah bebas, nggak perlu sekolah lagi. Tapi kalau ngaji kayak gini, wajib, lebih wajib daripada sekolah. Ya, karena dalam ngaji itu ada hidayah Allah, petunjuk-petunjuk agama, agar hidup kita ini lurus, agar hidup kita ini benar, agar hidup kita bahagia dunia sampai akhirat. Itu sebabnya orang-orang yang benar-benar sudah menikmati
indahnya ajaran agama ini, lapang hatinya, tenang jiwanya, terang pikirannya. Ya, pikirannya nggak macam-macam, ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat. Makanya kita tularkan nih ke anak-anak kita. Ayo nak belajar ngaji, ayo nak belajar sholat, ayo nak datang ke masjid, ayo nak berbuat baik, ayo nak ikuti Rasulullah. Kita harus rewel ini sebagai orang tua. Jangan sampai hidayah agama ini hanya ada pada kita. Kita harus tularkan, kita harus wariskan kepada anak-anak kita. Terus kita pengaruhi anak-anak kita. Iya, kita pengaruhi anak-anak kita. Ayo nak sholat, ayo nak ngaji, ayo nak sopan, ayo nak berbuat baik. Terus itu. Mudah-mudahan dengan cara itu anak-anak kita akan mengikuti jejak-jejak kita menuju jalan agama yang lurus. Inilah 4 hidayah, 4 petunjuk Allah yang diberikan kepada kita setiap hari. Dan puncak petunjuk hidayah itu adalah agama yang kita laksanakan, yang kita amalkan di dalam kehidupan kita yang fana ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi petunjuk hidayah dari Allah untuk kita semuanya, menjadi kekuatan moral, spiritual untuk dapat menjadi manusia, insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.